Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Dardir dalam rangka menghormati kisah dan peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab ini, yaitu Isra wal Mi'raj baginda Rasul. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Rasulullah dibedah sebelum diperjalankan. Kemudian perjalanan Isra pun berlangsung sampai Rasulullah melihat kejadian-kejadian dan keanehan. Kali ini kita telah masuk dalam kisah Isra, yakni perjalanan di waktu malam. Rasulullah SAW diperjalankan, beliau menemukan dan melihat berbagai banyak hal, kejadian-kejadian dan keanehan sebagai bentuk gambaran daripada umat-umat beliau. Langsung kita teruskan, inilah kisah perjalanan Isra untuk melanjutkan kisah yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ata ala qaumin turdakhu ru'usuhum kullama radukhat a'adat kama kanat wa la yafturu anhum min dhalika syai'un. Kemudian Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra beliau melihat sekelompok kaum, di mana kaum ini menghancurkan mukanya, kepalanya dengan batu, memukul kepalanya sendiri sampai memar, sampai hancur. Ketika sudah hancur, kemudian kembali lagi, terus begitu, hancur kembali sembuh semula. Tidak terus menerus, tidak berhenti demikian, tidak berhenti, terus menerus dipukul. Qala ya Jibril, man haula? Siapa itu wahai malaikat Jibril? Jibril menjawab, qal haula illadzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Mereka adalah perumpamaan golongan orang-orang yang kepalanya berat di dalam mengerjakan salat yang diwajibkan oleh Allah. Thumma ata ala qaumin ala akbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'un yusrahuna kama tusrahul iblu wal ghanam. Kemudian beliau berjalan menemukan sekelompok kaum yang di depan dan belakangnya ada semacam tembelan. Di sini riqa' disebutkan biqadri satril kubul awid dubur, yakni tembelan dengan kadar penutup kubul atau dubur, di mana dia dikembala layaknya kembalaan sekawanan ibil wal ghanam, unta dan kambing. Wa yaquluna ad-dhari'a wa az-zaquma wa radfa jahannam wa hijarataha. Mereka memakan duri, zakum dan batu-batu dari neraka jahanam. Di sini radfa maknanya batu, wa hijarah juga makna batu. Wawunya disebut dengan waw tafsir. Kemudian Nabi berkata, faqala man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Qala haula illadzina la yu'duna sadaqati amwalihim wa ma dhalamahumullahu syai'an. Mereka adalah sekelompok orang-orang yang enggan untuk membayar zakatnya, sedangkan Allah tidak akan menzalimi sedikit pun jua. Thumma adza ala qaumin baina aydihim lahmun nadij fi qudurin wa lahmun akhar ni'in khabithin. Kemudian melihat sekelompok kaum yang dimana di antara mereka, di depan mereka ada daging yang segar lagi enak matang, yang sebelahnya lagi ada daging yang mentah dan daging yang mentah dan yang jelek. Tapi faja'alu ya'kuluna minan ni'il khabithi wa yad'una an-nadhijat tayyibah. Tapi sekelompok orang itu tadi memilih daripada daging yang jelek dan mentah itu daripada daging yang empuk dan lezat tadi. Hingga faqala ma hadza ya Jibril, Nabi heran dan bertanya, apa ini wahai Jibril? Qal hadza ar-rajul min ummatik takunu indahul mar'atul halal at-tayyibah fayati imra'atan khabithatan fayabitu indaha hatta yusbih. Inilah perumpamaan daripada umatmu yang telah memiliki istri yang halal namun masih menginap di perempuan yang lain yang tidak halal sampai pagi. Wal mar'atu taqumu min indi zawjiha halalan tayyiba fatati rajulan khabithan fatubitu ma'ahu hatta tusbiha. Ini juga perumpamaan sekelompok orang perempuan yang memiliki suami, namun suami yang halal namun ia masih menginap bersama orang laki-laki yang lain. Billah. Thumma ata ala khashbatin ala tariq la yamurru biha thawbun wala syai'un illa kharaqathu. Kemudian Nabi menemui
sebating pohon, menemui sebongkah kayu di jalanan yang tidak ada seseorang pun yang lewat, baik pakaian dan sesuatu apapun lewat di jalan itu terkecuali sobek dan rusak. Nama hadza ya Jibril, apa ini? Wa Jibril qala, Jibril menjawab, hadza mithlu aqwamin min ummatik yaq'uduna 'ala at-tariq fayaqta'unahu, adalah perumpamaan kaum-kaum dari umatmu yang senang duduk di pinggir jalan lalu kemudian membegal pengguna jalan. Wa ta'ala wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Akhirnya ini disebutkan Nabi membaca ayat ini, di dalamnya disebut wa ta'ala bisa kembali kepada Jibril, bisa domirnya kembali pada Nabi Muhammad. Akhirnya ala kulli hal Nabi ataupun malaikat Jibril kemudian membaca ayat wala taqudu bi kulli suratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Wa ra'a rajulan yasbahu fi nahrin min damin yulqamul hijarah. Kemudian Nabi melihat orang laki-laki yang sedang menyelam di sungai daripada darah, sungai yang penuh dengan darah. Yulqamul hijarah, kemudian sambil memakan batu. Faqala ma hadza ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala hadza mithlu akilir riba, inilah perumpamaan daripada orang-orang yang memakan riba. Thumma ata ala rajulin qad jam'a hazmata hatabin la yastati'u hamlaha. Kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang menumpuk kayu bakar, yang dimana dia tidak mampu untuk membawa kayu bakar itu. Wa huwa yazidu 'alaiha, tapi terus saja ditumpuk, terus saja ditambah, terus saja ditumpuk. Faqala ma hadza ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala hadzal rajul min ummatik takunu 'indahu amanatun nasi la yaqdiru 'ala adaiha wa yuridu ay yatahammala 'alaiha. Inilah perumpamaan daripada umatmu yang telah memiliki banyak sekali amanat-amanat namun masih menerima dan mencari amanat-amanat yang lain. Ya Allah, gila daripada gila pangkat dan gila kedudukan. Wa ta'ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shafahuhum bimaqarid min hadidin kullama quridat 'adat kama kanat la yafturu anhum. Kemudian Nabi melihat sekelompok kaum yang dimana kaum itu menggunting lidahnya dengan gunting dari timbaga, dari besi. Ketika dipotong selesai, kemudian kembali lagi seputarlah begitu terus, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Faqala man haula, apa itu, siapa itu wahai Jibril? Ya Jibril, qala ya ulai khutabaul fitnah khutabau ummatik yaquluna ma la yaf'alun. Ini adalah perumpamaan daripada para penceramah fitnah, penceramah dari kaummu, dari umatmu wahai Nabi. Mereka berkata sesuatu yang tidak bisa mereka kerjakan sendiri. Wa marra biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmashuna biha wujuhum wa sudurahum. Kemudian Nabi melewati suatu kaum di mana kaum itu memiliki jari dengan kuku-kuku yang panjang dari tembaga. Mereka mencakar-cakar muka dan dada-dadanya sendiri. Faqala man haula, siapa itu wahai Jibril? Qala haula illadzina yaquluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radhihim. Mereka adalah sekelompok orang-orang yang memakan daging orang lain dan menyerang daripada kehormatan orang lain. Wa ta'ala hajarin saghirin yakhruju minhu thawrun 'azimun. Kemudian Nabi melihat batu, di mana dari batu itu muncullah sapi yang sangat besar. Faja'ala thawru yuridu ayyarji'a min haitsu kharaj. Tapi sapi itu setelah keluar, kemudian ia ingin masuk kembali lagi masuk kepada di mana tempat ia keluar, yaitu batu tadi. Fala yastati'un, namun tidak mampu. Faqala, Nabi berkata, ma hadza ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala hadzal rajul min ummatik yatakallamu bil kalimatil 'azimah thumma yandamu 'alaiha fala yastati'u ay yaruddaha. Ini adalah perumpamaan daripada umatmu. Ia berkata kalimat-kalimat yang azimah. Azimah di sini disebutkan di syarahnya adalah al-mubiqah, kalimat-kalimat yang menghancurkan dirinya di dunia dan di akhirat. Tsumma yandamu 'alaiha. Kemudian dia merasa menyesal daripada perkataan yang telah ia lontarkan, namun dia sudah tidak bisa lagi ditarik kembali dan dikembalikan. Bainama huwa yasiru إذ دعاه داع عن يمينه يا محمد انظرني أسألك falam yujibhu. Kemudian Nabi berjalan lagi
Tiba-tiba ada orang yang memanggil dari sisi kanannya, "Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu." Namun Nabi tidak menjawabnya, tidak memperdulikannya. Faqala, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Qala, "Hadza da'il yahud, amma annaka law ajabtahu tahawwadat ummatuk." Ini adalah panggilan-panggilan daripada panggilan Yahudi. Apabila kamu wahai Rasulullah memperdulikan panggilan itu, laksana umatmu adalah umat yang beragama Yahudi. Bainama huwa yasiru idda'ahu da'in an shimalihi, "Ya Muhammad unzurni as'aluk," falam yujibhu. Kemudian datanglah seruan dari sebelah kiri Nabi Muhammad yang mengatakan hal yang sama, "Lihatlah aku, saya ingin bertanya kepadamu." Tapi Nabi tidak memperdulikan kembali. Maka apa ini wahai Jibril? Qala hadza da'in nasara, amma annaka law ajabtahu latanassarat ummatuk. Ini adalah pemanggilan agama Nasrani. Andai kata engkau menoleh kepadanya, maka niscaya umatmu akan menjadi orang Nasrani. Wa bainama huwa yasiru idh huwa bimra'atin hasiratin an dhira'iha wa 'alaiha min kulli zinatin khalaqahu Allah Ta'ala. Kemudian beliau melihat seseorang perempuan yang membuka lengannya, kedua lengannya yang dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan. Faqalat, "Ya Muhammad unzurni as'aluk," falam yaltafid ilaiha. Kemudian ia berseru pada Nabi, "Ya Muhammad, sinilah lihat aku." Namun Nabi tidak menoleh kepadanya. Maka ia bertanya, "Man hadhihi ya Jibril?" Siapa itu wahai Jibril? Qala, "Tilka dunya," itu adalah dunia. "Amma annaka law ajabtaha lakhtarat ummatuka dunya 'ala al-akhirah." Andai kata engkau menoleh tadi kepada perempuan itu, langsana umatmu telah memilih dunia daripada akhirat. Wa bainama huwa yasiru idh huwa bi syaikhin yad'uhu muntahiyan an tariq yaqulu halumma ya Muhammad. Kemudian beliau melihat orang yang sudah tua memanggilnya sambil menepi di pinggir jalan. Beliau berkata, "Halumma ya Muhammad, come here wahai Muhammad, sinilah wahai Muhammad." Faqala Jibril, "Bal sir." Malaikat Jibril langsung bilang, "Jangan Muhammad, lanjutkan, jangan pedulikan itu, ya Muhammad." Faqal, "Man hadza ya Jibril?" Siapa itu wahai Jibril? Qala, "Hadza aduwwullah iblis, arada an tamila ilaihi." Ini adalah iblis yang menghendaki kecondongan engkau kepadanya. Wasara. Kemudian Nabi lantas terus berjalan, faidan huwa bi'ajuzin ala janibit tariq. Ia bertemu dengan orang yang tua renta, perempuan yang tua renta di pinggir jalan. Faqalat, "Ya Muhammad unzurni as'aluk," falam yaltafid ilaiha. Ia berkata, "Wahai Muhammad, sinilah, pandangi aku mau bertanya kepadamu sesuatu." Namun Nabi tidak menoleh kepadanya. Maka Nabi berkata, "Man hadhihi ya Jibril?" Siapa perempuan tua renta itu wahai Jibril? Qala, "Innahu lam yabqa min umri dunya illa ma biaka min umri hadhil ajuz." Ini adalah umur daripada dunia. Dunia tidak berumur terkecuali seperti umurnya orang yang sudah tua renta ini, nenek-nenek ini. Sungguh dunia itu sangatlah sedikit dan singkat. Wasara hatta ata Madinata Baitul Maqdis. Kemudian beliau berjalan sampailah beliau di kota Baitul Maqdis. Wadkhalaha min babihal yamani. Beliau masuk dari sebelah pintu kanan. Manazzala 'anil buraq. Beliau turun turun dari Buraq. Waratahu bi babil masjid bil halaqa allati kanat tarbatu bil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian memarkirkan daripada buraqnya di masjid di mana tempat diparkirkannya buraq ini oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, anna Jibril atas sakhrata, bahwa Nabi malaikat Jibril berjalan menuju batu besar. Fa wada'a usbu'ahu fiha. Kemudian meletakkan dirinya di sana. Fa kharaqaha. Kemudian terbelah. Wa shadda biha al-buraq. Kemudian disitulah malaikat Jibril memarkirkan buraqnya. Wa dakhala al-masjid min babin tamilu fi syams wal qamar. Kemudian masuk ke masjid dari arah pintu di mana ada sinar rembulan dan matahari. Sama sallahu wa Jibril. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi salat. Bal kullu wahidin rak'ataini. Setiap dari satu daripada keduanya salat 2 rakaat. Falam yalbath illa yasira. Beliau tidak duduk di situ terkecuali hanya zaman yang sedikit. Hatta jtama'a nasun. Tiba-tiba tidak lama kemudian hatta jtama'a nasun katsirun.
berkumpulnya beberapa manusia yang banyak. Fa'arafan nabiyyun nabiyyina min baini qa'imin wa raki'in wa sajidin. Nabi tahu di antara para nabi-nabi yang sedang berkumpul itu ada yang sedang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud. Tumadzana muadzinun wa uqimatis shalah. Kemudian ada yang berazan dan kemudian ada yang iqamah. Faqamu sufufan yantadiru. Dan mereka membuat saf barisan dengan menunggu siapa di antara mereka yang akan menjadi imam. Mayya ummuhum. Fa akhadha Jibril biyadi. Kemudian Jibril memegang daripada tangan Rasulullah yang mulia, faqaddamahu fa shalla bihi rak'atain. Kemudian malaikat Jibril menarik daripada memegang tangan Nabi yang mulia, kemudian memajukan Nabi, kemudian Nabi salat bersama mereka 2 rakaat. An Ka'bin, diceritakan dari Ka'ab, fa'adzana Jibril al malaikata. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan para malaikat, wa nazalat minas sama'i wa hasyarallahu lahu jami'al mursalin wal anbiya. Kemudian turunlah dari langit para malaikat itu dan Allah kumpulkan untuk Nabi Muhammad semua para utusan dan para nabi. Kemudian salatlah Nabi bersama mereka. Fasalan nabiyyu bil malaika wal mursalin. Falaman sarafa, ketika sudah semua selesai, qala Jibril, ya Muhammad, tadri man shalla khalfak. Wahai Nabi Muhammad, apakah engkau tahu siapa yang salat di belakang kamu? Qala la, beliau menjawab tidak. Qala kullu nabiyyin ba'athahu Allah Ta'ala. Dia adalah sekelompok manusia yang telah diutus oleh Allah, yakni para nabi dan para utusan. Thumma athna kullu nabiyyin minal anbiya ala rabbih bithna'in jamilin. Kemudian di antara para nabi dan rasul semuanya memuji kepada Allah dengan pujian yang teramat baik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum athna ala rabbi wa ana muthannin ala rabbi. Kalian semua memuji kepada Tuhan kalian, begitupun aku akan memuji kepada Tuhanku. Summa sya'ra yaqul, kemudian Nabi bersabda dan berdoa, alhamdulillah, memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa anzala 'alayya al-Qur'an fihi tibyanun likulli syai'in wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat lin-nas wa ja'ala ummati wasatan wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun wa syaraha li sadri wa wada'ani wizri wa rafa'a li dhikri wa ja'alani fatihan khatimah. Faqala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim berpendapat, bihadza faddalakum Muhammad. Dan berkat inilah Nabi Muhammad mengutamakan kalian, wahai para umat Rasulullah. Wa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ashad ma akhadahu. Kemudian Nabi merasakan dahaga yang sangat luar biasa. Faja'ahu Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Kemudian malaikat Jibril menyuguhkan wadah dari yang isi khamr dan satu wadah berisi susu. Fahtaral labana. Kemudian Nabi memilih memilih susu. Faqala lahu Jibril ikhtartal fitrata, engkau memilih kesucian agama Islam atau fitrah. Walau syaribtal khamra laghawat ummatu. Andai kata engkau memilih khamr, sungguh umatmu akan menjadi lacut. Walam yattabi'ka, dan tidak akan mengikuti kamu. Walam yattabi'ka minhum illal qalil, tidak akan ikut kepadamu terkecuali hanya sedikit. Fi riwayatin, dalam satu riwayat, annal aniyata kanat salasa, wadah itu sebenarnya ada 3. Salisa fihi ma'un, dan yang ketiga adalah berisi air. Wa inna Jibril qala lau syaribtal ma'a la ghariqat ummatu. Andai kata engkau memilih meminum air, sungguh umatmu akan tenggelam. Yang dimaksud tenggelam di sini banyak versi, di dalamnya disebutkan banyak hal. Di antaranya adalah umatmu akan tenggelam dari kenikmatan syahwat. Umatmu akan tenggelam dalam kedurhakaan. Wa fi riwayatin anna ahadal aniya thalatha allati uridat alaihi kana fiha asal badalan ma. Dalam satu riwayat yang disuguhkan itu adalah madu sebagai ganti dari air, yakni madu, susu dan khamr. Kemudian wa annahu ra'a an yasaril sakhra wa annahu ra'a an yasari sakhratil hur al-ain fasallama alaihinna faraddadna alaihi salam wa sa'alahunna fa'ajabnahu bima taqarrub bihil ain. Kemudian Nabi di balik bebatuan melihat bidadari yang sungguh indah. Kemudian Nabi berucap salam kepadanya, kemudian mereka juga menjawab salam Nabi. Kemudian Nabi bertanya dan dijawab dengan mereka dengan jawaban yang menenangkan hati. Dan disebutkan apa perbincangan Rasulullah dengan para bidadari itu. Nabi bilang liman antunna, bagi siapa mereka kalian semua?
Kemudian fakulna, mereka menjawab, bidadari itu menjawab, kita adalah kebaikan-kebaikan yang mulia, perempuan-perempuan yang sangat bersih yang diperuntukkan untuk kaum daripada umatmu yang terbebas dan bersih dari noda-noda dosa. Inilah yang membuat Rasulullah gembira bahwa umatnya akan memiliki bidadari di surga nanti. Kemudian thumma utiya bil mi'raj. Kemudian setelah perjalanan ini baru kemudian Rasulullah SAW diberi keagungan dan keanugerahan yaitu mi'raj, ke atas di langit ke satu, di langit kedua. Ada berbagai banyak peristiwa dan kisah tentang mi'rajnya Rasul dari Baitul Maqdis kepada Sidratil Muntaha, melewati langit 1, 2, 3 sampai ke Sidratil Muntaha. InsyaAllah akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang, di pembahasan yang akan datang biiznillah. Kita akhiri, semoga ini bermanfaat dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum.